Semua. Nah, ini kalau online suka kaget sama ini ya, this meeting is being recorded. Oke, shalom Bapak dan Ibu semua. Saya kasih link untuk ringkasan dari apa yang akan kita belajar. Nanti Bapak Ibu bisa bisa download ya di situ. Pertama, terima kasih buat eh, Bapak Gembala, buat semua tim yang sudah mengundang, memberikan kesempatan untuk berbagi. Di sini saya lihat ada Pak Bambang Irawan. Pak Bambang Irawan ini adalah kakak kelas saya waktu SMA. Salah satu orang yang menuntun saya untuk mengalami breakthrough dalam rohani ya. Jadi saya masih ingat dulu waktu dia datang, kalau nggak salah hari Jumat gitu ya, dia nyanyi lagu, dia suka bawa gitar, masuk ke Semea 24 gitu ya, terus nyanyi dan saya ngalami breakthrough ya. Salah satunya dari saya manggilnya dulu Koko ya. Sekarang kalau sekarang ketemu manggilnya Bapak, Bapak Gembala. Dan terima kasih buat Bro Erik yang sudah em, memberikan kesempatan untuk ini ya. Hari ini sebetulnya saya kangennya tuh pengen onsite ya. Karena kalau emotional healing ini paling enak tuh kalau onsite. Ya kalau udah masuk ke gereja tuh nggak bisa kabur gitu ya. Kalau di online tuh bisa ngumpet di balik layar ya. Tapi kalau onsite itu enak banget gitu prosesnya. Hari Minggu juga nanti dapat kesempatan kembali untuk bisa sharing streaming. Nah, sebelum kita mulai, ini kan judulnya emotional healing ya, karena ini online, jadi saya minta bantuan Bapak dan Ibu, karena ini bukan sifatnya sebuah proses belajar ya. Kalau tadi yang dapat pesan dari Bro Erik, biar sampai masuk ke dalam praktek. So, saya minta karena ini online, nanti kalau misalnya kedengeran suara saya dengan jelas, berarti diketik di chatnya angka 1. Sekarang kita coba ya, kalau jelas suara saya tolong ketik chat angka 1. Kalau tidak jelas, Bapak Ibu bisa ketik angka 0. Jadi saya tahu kondisinya bahwa suara saya tidak jelas gitu ya, atau putus ataupun mungkin lost connection. Ini waktunya 1 jam dan saya nggak mau terlalu panjang menjelaskan. Nanti kita akan lebih banyak praktek. Nah, eee, beberapa waktu yang lalu saya menemukan karena beda background saya adalah terapi dan coaching, saya menemukan sebuah cara untuk bisa menyembuhkan emosi kita itu di Markus 14. Markus 14 itu adalah waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Jadi itu pasal yang saya baca mungkin berkali-kali ya, berpuluh-puluh kali. Di situ ada kekayaan step demi step bagaimana Tuhan Yesus itu mengalami emotional healing. Nah, kita tahu bahwa dia juga adalah eh, manusia biasa waktu dia datang ke bumi ini. Ya, 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi dia menunjukkan sisi kemanusiaannya. Jadi ini yang akan kita pakai hari ini adalah salah satu cara terapi ala Getsemani. Ya, ini saya belum banyak bicarakan di gereja-gereja, tapi justru yang banyak mengkonsumsi ini justru orang non-Kristen. Karena banyak kalau mereka meminta saya untuk bawakan ini, saya pakai ini. Karena simple sekali. Ya, sementara memang ada metode-metode lain kalau Bapak Ibu familiar dengan ilmu psikologi, ada cognitive behavior therapy, ada berbagai macam ya, ada landscape, ada macam-macam. Nah, sebelum masuk ke situ saya mau bacakan satu ayat dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab bisa buka. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Salah satu menurut saya, salah satu yang sering menjadi jebakan buat orang-orang yang percaya Tuhan adalah kita seringkali, saya nggak berani bilang ditipu, tetapi kita seringkali dibohongi lah. Bahwa kita perlu mementingkan roh ketimbang jiwa dan tubuh. Padahal sebenarnya kalau kita tahu di sini ayatnya jelas. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai kedatangan Yesus Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh itu satu paket. Ya, jadi kalau kita tarik tubuh itu akan kena jiwa dan roh. Ya makanya kalau dalam kondisi yang sekarang orang sakit secara COVID ya, banyak COVID ini,
Itu selalu mereka berkata atau mereka sering cerita kemarin ada kesaksian katanya dia kena Covid, lalu dia berjemur di atas loteng di rooftop rumah dia, dan ada satu suara tiba-tiba dia dengar untuk dia bunuh diri, "Loncat aja, kamu mati aja, loncat aja." Ya ini yang kena Covid. Jadi kita tidak bisa menarik atau memisahkan atau mengkotakkan roh, jiwa, dan tubuh. Ya, orang yang, eee, betul-betul penuh dengan kuasa Roh Kudus, itu akan memperhatikan jiwanya dan akan memperhatikan tubuhnya. Memang tubuh ini terbatas, tetapi Tuhan mau kita tidak bercacat sampai kedatangan Yesus. Jadi kita perlu mengerti ini dulu dasarnya. Jadi bukan berarti kita, eee, perlu meningkatkan roh kita, betul itu bagus sekali, tetapi kita melupakan jiwa dan melupakan tubuh, tidak bisa, ya. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu, lagi rame ya, nggak cuma Tokopedia yang rame, tapi para terapis juga rame. Salah satunya saya sering mendapat klien itu orang Kristen dan sekarang yang saya yang paling banyak bantu itu pembicara, trainer Kristen. Ya, mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran dan begitu banyak. Ya, termasuk saya juga mengalami masalah emosi. Ya, mama saya meninggal April 22. Ya, belum lama ini mama saya meninggal. Mama saya siap meninggal. Kenapa? Karena dia sempat sakit dan saya mempersiapkan diri. Saya sempat training di Bali 14 hari, lalu tiba-tiba 3 hari kemudian saya perlu pulang ke Jakarta dan bertemu dengan mama saya meninggal, nafas terakhir di tangan saya. Sesudah kita berdoa dan dia meninggal. Meninggalnya bukan karena Covid. Lalu 7 hari kemudian papa saya meninggal dunia. Ya, karena papa saya cinta sama mama saya, dari seger tiba-tiba berubah menjadi tidak seger, jadi lemes sekali dan akhirnya meninggal juga tanpa sakit. So, waktu itu terjadi saya mengalami gejolak emosi, tentu saja karena saya manusia. Ya, adik saya bertanya sama saya, "Kenapa?" Saya punya 4 orang adik, saya anak pertama, jadi kita berlima. Adik-adik saya tanya, "Kenapa yang lain kok nangis, kamu kok enggak?" Ya. "Kok kamu nggak nangis?" Ya, saya nggak berani jelaskan kepada adik saya, tetapi ini yang kita perlu tahu, bahwa kalau kita mengerti dan kita benar-benar memahami mengenai roh, jiwa, dan tubuh, di mana saat itu terjadi, kita itu akan sehat secara emosi. Sehat secara emosi bukan berarti saya free dari masalah emosi. Bukan berarti saya juga tidak merasakan sedih. Sampai hari ini, saya masih merasakan rasa sedih itu. Terkadang kalau saya tidur malam hari, bangun tengah malam, saya masih teringat mama saya, masih teringat papa saya. Ya, tapi bagaimana sebagai seorang yang percaya Tuhan, kita bisa tetap berprestasi di dalam duka kita. Kita masih bisa tetap bekerja dengan baik di dalam segala kepedihan kita. Ya, jadi bukan berarti emosi terjadi lalu kita menjadi aneh sendiri. Nah, sekali lagi yang saya mau garis bawah ini sangat penting, roh, jiwa, dan tubuh itu adalah satu paket. Kita tidak bisa mengkotak-kotakannya, tidak bisa memisah-misahkannya. Nah sekarang kita akan belajar tentang apa itu emosi. Ya, saya coba bagikan slide. Hari ini kita akan coba nanti kalau Bapak Ibu bersedia, kita akan coba praktek untuk masuk ke dalam beberapa cara. Ya, ini for Christians. Kenapa saya bilang for Christians? Karena saya menyebut beberapa ayat, tetapi beberapa belakangan saya buat ini tidak sebut ayat karena dikonsumsi oleh orang-orang yang bukan Kristen. Ya. Oke, so apa itu emosi? Sederhana, emosi itu adalah reaksi yang dilakukan tubuh terhadap suatu situasi kondisi tertentu. Ya kalau kita ketemu orang yang mukanya judes, mata kita melihat, kita akan merasakan sebuah perasaan, ada emosinya dan emosi itu biasanya termanifestasi dalam tubuh. Ya gimana sih orang emosian ya? Kalau marah, kalau kesel, kalau sedih, kalau kita merasakan putus asa, kalau kita merasakan satu depresi, kalau kita merasakan suatu tekanan, semua itu adalah reaksi yang dilakukan tubuh kita terhadap satu situasi. Nah, yang kita perlu tahu adalah reaksi ini tidak datang langsung, tapi reaksi ini datangnya dari mata kita, pendengaran kita, kinestetik kita. Jadi kalau misalnya hari ini saya bertemu dengan seseorang, lalu saya melihat dia, kok kayaknya dia nggak peduli sama saya, kok kayaknya dia cuekin saya. Saya bisa melihatnya dan merasakan sebuah reaksi. Ya, saya bisa merasakannya ini nggak enak. Jadi
pintu dari emosi terjadi itu adalah mata, telinga, dan rasa yang kita dapatkan. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati atau kita sebut dengan panca indera. Ya, seluruh panca indera kita, kalau Bapak Ibu belajar tentang emosi lebih dalam lagi, sebetulnya nggak cuma mata, telinga, dan perasaan, tetapi juga ada yang namanya penciuman, ada juga namanya pengecapan. Ya, tapi ini saya nggak bahas yang dua ini. Jadi sekali lagi mata, telinga, dan rasa yang kita tangkap. Ya, kalau dalam bahasa formalnya itu visualisasi, auditori, kinestetik. Ini adalah pintunya, jendelanya. Lalu pada saat kita lihat, itu akan ditransfer ke dalam perasaan dan ditransfer ke dalam gerbang terakhir namanya pikiran. Nah, pikiran ini adalah yang memutuskan apa yang akan kita lakukan. Nah, saya ingin memberikan sebuah pengertian begini. Kita itu tidak bisa mengendalikan apa yang ada pada orang. Kita ini punya daerah kekuasaan atau yang saya sebut dengan power zone atau yang disebut dalam ilmu psikologi adalah fungsi eksekutif. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, dan apa yang akan kita lakukan, empat ini adalah power zone, ini adalah daerah kekuasaan kita. Jadi Thomas hanya bisa menguasai apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dia katakan, dan dia lakukan dari diri sendiri. Dia tidak bisa menguasai apa yang istrinya pikirkan, apa yang istrinya rasakan. Itu bukan daerah kekuasaannya dia. Jadi kita bertanggung jawab penuh untuk menjaga daerah kekuasaan kita. Ada 4 ya, saya ketik di sini biar teman-teman bisa lihat. Jadi your thinking, your feeling, ya kata-kata, ya, dan sikap, ya, atau respon. Nah ini dia. Ini adalah 4 power zone. Ya, ini yang bisa kita kuasai. Apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan, kita tidak bisa kuasai. Ini kita perlu jelas dulu nih. Ya. Jadi kita tidak bertanggung jawab atas apa yang orang pikirkan, rasakan, katakan, lakukan. Tidak bisa. Ya. Karena kalau kita tidak mengerti ini, kita akan bleber. Bleber bahasa Indonesianya apa ya? Bleber itu maksudnya akan kacau gitu loh. Kita tidak bisa mengendalikan. Jadi kita akan menyalahkan orang. Oke. Jadi apa yang kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan diproses oleh pikiran, perasaan, kemudian emosi kita menyala. Ya. Contoh, saya mau kasih contoh yang paling fresh from the oven tadi sore. Tadi sore saya nganter istri saya, kita mau beli keran air karena keran air di dapur tuh bocor, kita mau beli. Saat saya lagi mau jalan, waktu itu pas makan siang, istri saya bilang, "Oke, kita makan nasi Padang di sana." Jadi jalannya lurus. Tapi tiba-tiba istri saya bilang begini, belok kiri aja deh, ada nasi Padang yang lebih enak kata dia. Ya udah. Jadi pas kita mau belok kiri, saya udah pelan-pelan mau ngambil jalur kiri, tiba-tiba ada truk kenceng dari samping, ya. Dan dia klakson, habis dia klakson, terus dia melototin saya, matanya melototin kayak ngajak berantem gitu loh. Wah, dalam waktu milidetik, nggak pakai detik, milidetik, saya kepancing. Ya begitu dia melotot, tangan saya langsung pencet itu klakson, tet 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 gitu ya kan 3 kali. Ya. Istri saya nanya langsung, "Tadi siang ngajar apa?" Nah, istri saya gitu tuh kalau udah dia coach paling hebat ya. Jadi nggak nanya, "Kenapa lu begitu?" Dia, "Tadi siang lu ngajar apa?" "Oh, tadi siang ngajar kelas judulnya Mastering Challenges." "Apa yang lu dapat dari pelajaran itu?" Ya. Ya jadi saya tidak bertanggung jawab atas apa yang supir itu lakukan, saya bertanggung jawab atas diri saya. Ya, tapi responnya cepat. Jadi begitu dia melotot sambil kayaknya ngajak berantem gitu ya, saya berespon dengan cepat juga, saya pencet klakson. Ya, siapa di sini yang masih punya emosi? Silakan angkat tangan. Jangan-jangan saya doang nih ya. Jimmy mau gue sama nih modelnya. Ya, oke. So it's okay. Kalau kita masih punya emosi dites berarti kita human ya. Nah, sekarang sampai sini ya. Jadi kita perlu tahu bahwa emosi kita itu pintu masuknya mata, telinga, pendengaran, semua yang ada kita punya panca indera dan itu diproses oleh perasaan dan pikiran dan kecepatannya mungkin bermili-mili detik, cepat sekali. Ya, ini saya nggak ngomong tentang amigdala, saya nggak ngomong tentang apa namanya tuh bagian-bagian otak, enggak. Kita nggak usah ngomong malam ini panjangan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang perlu kita tahu ya, ada yang namanya
Ini ditemukan oleh seorang psikologi. Ada yang namanya 6 emosi dasar. Kalau Bapak Ibu belajar, ini banyak teorinya. Saya hanya mau sekilas. Jadi yang pertama adalah bahagia, sedih, jijik. Jijik ini apa ya? Bahasa, makanya saya taruh bahasa Inggris biar Bapak Ibu nangkep karena memang tidak bisa dicopot bahasa Inggrisnya supaya lebih ngerti. Jijik ini kayak apa ya? Kalau dibilang geli bukan bisa. Jadi kayak sesuatu yang kita lihat jadi kita rada rasa jijik gitu ya. Lalu takut, terkejut, marah. Ini adalah 6 emosi dasar yang kita perlu tahu dan ini muncul pada tubuh ya, ekspresi wajah biasanya. Tetapi yang ditambah sama Ekman adalah beberapa tahun kemudian dia menambah ada beberapa daftar tentang emosi lain yang disebut sebagai emosi-emosi dasar. Amusement, contempt, embarrass, excitement, guilt, ya, pride, bla 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 segala macam. Nah, Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa shame sama guilt ini yang paling banyak menguasai, ya, yang sering kali terjadi, yang sering saya terapi adalah guilt dan shame. Guilt itu artinya apa namanya? I am bad. Jadi I am bad itu saya yang salah. Tapi kalau shame itu adalah saya melakukan sesuatu yang salah. Ini beda ya. Ya ini adalah sekedar sekilas. Bapak Ibu nggak perlu terlalu banyak paham ini nggak masalah. Ya, jadi ini adalah 6 dasar emosi yang kita punya. Nah, masalahnya adalah seluruh emosi ini terkadang terjadinya tidak satu-satu, tetapi bercampur menjadi satu. Ya, bercampur menjadi satu. Dalam satu kali kita bisa merasakan emosi yang berbagai macam jenis. Ya, waktu mama saya meninggal, papa saya meninggal, di situ ada guilt, di situ ada rasa fear, di situ ada marah, di situ ada jijik. Jijik dengan siapa? Ada. Jadi macam-macam jadi satu. Ya, dan kita ini adalah manusia yang kaya akan emosi. Ya, jadi bukan berarti emosinya bahagia atau bahagia. Kadang-kadang ada bahagia tapi takut. Ya, ada bahagia tapi marah, bisa campur-campur. Ya, kita perlu tahu ini. Ya, nah ini yang Bapak Ibu perlu tahu. Emosi itu diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk membuat kita itu kaya akan warna kehidupan, ya. Jadi emosi yang hadir dalam hidup kita ini supaya kita kaya akan warna kehidupan. Dan emosi hanya bertugas untuk memberikan kita data, sinyal, informasi bahwa ada sesuatu yang terjadi sama kita. Ya, misalnya katakan Erik marah sama istri, berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Erik yang waktu dia lihat atau dia dengar tentang istrinya yang membuat dia marah. Nah, emosi ini bertugas memberikan informasi. Ya, tetapi yang perlu kita tahu itu adalah tugas dia dan dia tidak boleh duduk di kursi driver. Apa maksudnya? Emosi tidak boleh mengendalikan hidup kita. Ya, emosi itu adalah passenger, penumpang. Kita drivernya. Ya. Masalahnya adalah yang sering terjadi emosi itu duduk di kursi driver. Ya kayak tadi tiba-tiba langsung pencet klakson ya. Cepat sekali. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa bisa seperti itu. Ya. Jadi emosi itu seperti gas ya, diinjak cepat gitu ya. Kalau pikiran itu seperti rem. Makanya kita perlu punya pikiran yang jernih. Jadi itu ya gas dan remnya di emosi dan pikiran. So sekali lagi emosi untuk membuat kita kaya akan kehidupan, warna-warna kehidupan, ada cinta di situ ya. Salah satunya nafsu juga ada di situ ya, rasa lapar, bahkan mohon maaf kalau yang sudah bersuami terangsang juga itu emosi ya. Itu juga sesuatu yang bercampur jadi satu. Nah, emosi ini hanya memberikan kita sebuah sinyal, data. Jadi dia bukan drivernya. Dia adalah duduk di kursi passenger, kita yang drivernya. Tapi mengapa seringkali malah dia jadi driver? Nanti saya akan jelaskan. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau nanya silakan. Apakah saya terlalu cepat atau bisa diikuti? Ya jangan sampai ada emosi yang muncul ya. Nanti bawain kecepatan nih emosi gue. Oke, good. Thank you Thomas. Any questions? If you have questions kita bisa tanya dulu sampai sini. Nanti 30 menit berikutnya kita akan praktek. Nah, once again guys, karena ini adalah praktek, kalau Bapak Ibu tidak praktek berarti selesai ya Erik ya. Udah bye-bye ya. Any questions? Jadi emosi itu duduknya di passengers ya, bukan di driver. Ya.
Saya masih inget banget ya, dulu ada Dulos Camp. Siapa yang pernah ikut Dulos Camp? Ada yang pernah ikut nggak Dulos Camp? Itu, disuruh masuk ke satu ruangan yang belum dikasih breakfast ya. Wah, itu laparnya luar biasa. Dan di sana kan katanya kan diajarin menunggu perintah. Jadi waktu itu saya lagi lapar-laparnya, saya dapat ketua kelas, tiba-tiba saya dipanggil ke bawah. Ada 3 orang ketua kelas waktu itu, dipanggil ke bawah. Begitu dipanggil ke bawah, saya lihat mereka itu menata makanan. Lihat nih, saya kondisinya lagi lapar, belum breakfast, lalu makanan ditata di meja. Ada singkong, ada apa macam-macam, enak banget. Terus saya tahu dalam hati bahwa ini tidak boleh dimakan karena kan belum ada perintah. Ya, tapi saya lapar, itu kan emosi saya kan lapar. Lapar, agak kesel. Keselnya kenapa? Aduh lama banget nih. Lalu tiba-tiba begitu kami mau naik ke atas, 3 orang ini, ada satu panitia makan. Ya, makan, lalu ada satu orang anggota juga makan. Lalu saya tanya, "Emang boleh makan?" Mereka jawabnya apa? "Boleh." Saya comotlah itu makanannya. Begitu saya comot, saya makan, udah saya naik ke atas. Saya pikir tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba saya dipanggil sama ceritanya komandannya. Suruh berjejer 3 orang ini. Lalu mereka bilang, "Kamu tahu gak salah kamu apa?" "Enggak." Lah memang saya nggak tahu salah saya apa. Ya, tahu ceritanya ya, ngikutin nih ceritanya ya. Karena kan itu kan katanya boleh makan. Ya, jadi saya nggak tahu ceritanya. Lalu mereka suruh diomel-omelin, diomel-omelin kalau dulu scam itu dibentak-bentak. "Kamu itu tidak taat aturan, pembohong lagi," katanya. Dia ngomongnya tuh muncrat-muncrat deket kita sengaja. Dulu zamannya bukan Covid ya. Saya bingung dong, pembohong, tidak taat aturan apaan, ternyata saya dijebak, itu tipuannya. Jadi, wah apa yang terjadi? Ya udah lapar, kesel, merasa dipermainkan, emosi, sampai ada satu teman saya pengen nonjok itunya, nonjok komandannya. "Dasar lu," dia ngomong pakai bahasa agak kasar. "Gue itu udah lapar, lu bikin apa namanya, manipulasi," kata dia gitu ya. Ya, jadi dipermainkan emosinya. Nah, itu dulu scam dulu waktu ikut dulu scam. Jadi emosi itu seperti itu. Ya, kalau sudah take over dia jadi driver. Tapi apakah saya berani ngelawan saat itu? Tidak, karena saya tahu itu permainan emosi semua. Ya saya terima aja diomelin, disuruh push up, disuruh jongkok, disuruh squat, ya terima aja karena itu permainan emosi, dulu scam. Oke, ada yang nanya atau ada pertanyaan? Tidak? Oke, jelas ya berarti ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini ya, ini buku yang bagus banget ya, judulnya Sometimes I Have Them and Sometimes They Have Me. Ini tidak dijual bebas bukunya, hanya untuk, society daripada, neurosemantic coach ya. Jadi ini bukunya bagus sekali, dia membahas tentang Daud ya. Nah ini benar, emosi ini begini, sometimes I have them and sometimes they have me. Sometimes kita bisa mengendalikan emosi, tapi terkadang emosilah yang mengendalikan kita gitu ya. Nah, yang kita perlu tahu begini, di dalam emosi itu tidak ada istilah negatif positif, tidak ada ya. Bahkan kalau kita baca di Alkitab juga tidak ada kata negatif dan positif ya. Jadi yang ada adalah sehat atau tidak sehat. Apakah emosi itu sehat? Ya, kayak marah ya. Marah itu bisa sehat dan bisa tidak sehat. Mmm. Tapi ada orang yang tidak pernah marah, apakah dia sehat? Nah, itu yang kita perlu tahu, ya. Kita tidak mungkin selalu memiliki emosi yang sehat. Ada kalanya kita terjebak di dalam emosi yang tidak sehat. Contoh, rasa benci, rasa jealous, ya. Saya mau tanya dulu sama teman-teman, menurut teman-teman sendiri, kita boleh gak sih jealous? Jealous tuh cemburu sama istri apa suami, atau jealous sama orang lain, "Kok dia begini, kok saya nggak begini?" Boleh gak sih kita jealous? Ini senyum tanda mengerti atau tanda boleh gak jealous? Boleh katanya. Kenapa Marcelino boleh jealous? Marcelino yang mana sih Marcelino? Boleh.
Kalau nggak boleh dikatain insecure gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, jealous, marah, takut, kesal ya, itu sah-sah saja selama kita tahu dengan siapa, kapan, dan berapa intensitasnya ya. Bahagia boleh nggak? Boleh, tapi kalau over over happiness tuh nggak boleh loh ya. Pernah lihat orang yang over happiness, kalau bahagia itu berlebihan namanya apa? Halo? Pernah lihat nggak orang yang bahagianya sampai over, sampai kita rasanya, "Gila lu aneh banget sih bahagianya." Ya, biasanya itu ada di anak-anak yang special needs ya. Jadi dia sukacitanya berlebihan sampai ya super high, betul. Ya jadi kayak orang gimana gitu ya. Ya kita sendiri juga akan merasa resah lah. Ya bolehlah bahagia, tapi kalau udah bahagianya terlalu over tuh bahaya sekali. Ya jadi kita perlu tahu begini ya, ini saya kasih gambaran yang jelas supaya kita mengerti ya. Jadi ini adalah garis normal, ini yang kita perlu tahu ya, ini garis normal. Kalau misalnya katakan, apa, marah ya, sorry saya di sini. Nah, ini marah ya. Saya marah sama Erik. Kenapa? Erik, lu udah 3 kali bilang mau datang tepat waktu, tapi ternyata lu nggak datang tepat waktu. Saya marah sama kamu, Rik. Nah, ini sehat nggak? Sehat dong. Kan saya perlu marah. 3 kali loh dia nggak tepat waktu. Ini bisnis bagaimana kalau kayak begini? Ya. Tapi kalau marahnya ekstrim, yang sebelah kanan terlalu ekstrim, itu jadi apa? Halo? Ya bahasa itunya ngamuk lah. Ya. Bahasa 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 sederhananya. Kalau tidak marah, yang sebelah kiri jadi apa? Halo? Hmm? Apa nih? Ada chat nih. Ini chatnya apa nih? Flat, cuek, aneh. Ya, apa ya? Mendem lah gitu ya, di repress ya. Apa sih bahasa marahnya dipendem itu ya? Ya, di repress. Nah, lihat ya. Yang kita perlu ngerti gini, teman-teman semua, ini kita perlu pahami supaya kita ngerti. Jadi, yang sehat itu yang ini. Selama kamu tahu kapan, di mana, bagaimana makainya, jumlah intensitasnya berapa. Tapi justru ada yang berlebihan, ini ngamuk, ya. Ini repress, ya. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh nih, ini yang berbahaya, ini yang menjadi masalah, ya. Jadi kita perlu tahu ini, contoh lagi, orang berani, berani bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Daniel masuk kandang singa, bener ya? Daniel masuk kandang singa apa kandang kandang nyamuk ya? Kandang singa ya, kandang singa. Daniel berani. Coba kalau berani over namanya apa? Halo? Saya nggak bisa lihat di kolom chat nih teman-teman. Nekat, bener bener ya, nekat. Ya. Berani itu lebihnya nekat. Nah kalau sebelah kirinya apa? Pengecut lah ya, biar gampang ya. Pengecut. Nah, ini yang dari Tuhan tuh yang ini. Ya. Kalau ini, waduh, no plan. Ya. Tiba-tiba Thomas berkata, saya akan membela nama Tuhan, saya masuk kandang singa gitu. Padahal Tuhan tidak pernah mengizinkan masuk kandang singa. Kata singa asik ada steak datang. Ya. Jadi ini kita perlu tahu. Ya. Jadi boleh gak kita marah? Boleh. Boleh gak kita berani? Boleh. Boleh gak kita jealous? Sah saja. Jealous itu sesuatu yang human jealous. Benar gak tulisannya begini? Ya. Tapi yang di sini yang lebih bahaya envy. Ya. Kalau yang ini apa? Jealous ekstrim kirinya apa? Ya repress juga ya, tidak berani ngomong, apa tuh? Ya, apa ya, coba ya kita cari ya nanti ya. Ini ya, yang penting kita tahu dulu deh nih pola-polanya. Karena emang bahasa Indonesia agak susah kalau 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 cari gini. Yang ini kan nggak boleh benci, ya. Jealous boleh. Aduh, Jim, gue jealous sama lu Jim. Lu
badan lu bagus banget, gue pengen banget kayak lu, jealous boleh dong. Tapi kalau setiap kali si Jimmy-nya fitness terus dikerjain itu udah envy, ya. Atau dia diem, pura-puranya manis depan si Jimmy, padahal dia sebetulnya ada sebuah rasa kesal di sini gitu yang disimpan sama dia. Ya ini yang sesuatu kita perlu tahu. Jadi ini sehat dan tidak sehat maksudnya, ya. Oke, any questions guys? Heartless, iya, thank you Hendra, Pak Hendra ya sudah mati rasa. Ko Bambang mati rasa, ya. Ya. Jadi ini kita perlu tahu. Jadi konsep itu dulu kita perlu tahu. Nanti masalah nama mah gampang lah, ya. Sedih, sedih boleh sedih. Kata siapa nggak boleh sedih, ya. Bahkan kalau kita baca di Markus 14, ya coba kita buka Markus 14 ya. Markus 14, Yesus itu mengatakan sesuatu yang dahsyat ayatnya, ya. Sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah untuk healing ya. Di situ dikatakan luar biasa dia. Ya, itu peristiwanya kan kau bisa baca ya seluruhnya nanti masuk ke yang Taman Getsemani itu, ya. Itu dikatakan di situ Yesus berkata apa? Rasanya ingin mati, ya. Ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu dia mengungkapkan, dia bilang sedih loh, seperti ingin mati rasanya. Nah, kalau kita nggak ngerti, kita akan bilang, kok Yesus Tuhan punya perasaan begitu kayak manusia yang nggak punya kekuatan gitu. No, he's being honest dan dia lagi mengajarkan kepada kita untuk jujur tentang emosi. Ya. Oke, questions? Kok saya mau nanya dong, boleh gak? Ya, silakan. Tadi kan kata kalau itu kan kalau misalnya kita jealous atau marah atau contoh lah misalnya sedih gitu ya, itu kan nggak apa-apa gitu. Nge-lag nggak sih kokonya? Halo kok? Kayaknya hilang ya. Ini kayaknya nge-lag. Oke. Kalau kitanya yang nge-lag deh. Iya kayaknya. Ya nggak apa-apa tuh pertanyaannya diterusin aja biar saya yang jawab. Nanti Jimmy yang jawab bisa. Jadi Pak, kalau kita kesel nih Pak. Kalau Jimmy yang jawab bahaya tuh. Bisa sesat. Tulis dulu aja Tom di kolom chat. Susah kok ada contohnya soalnya. Panjang ntar. Ayo Erik. Ini apa? Kisah masa lalu atau Agak. gimana? Research Oh, khotbah, research khotbah. Oh, sangkain mau membagikan pengalaman masa Nggak boleh lalu. lah. Oke, Bapak Ibu. Aku coba chat dulu ya. Mungkin dia mati lampu kayak dulu. Erik masih ingat aja mati lampu ya Erik. Iya, waktu dulu soalnya pernah pas kelas Komsel merit dia mati lampu. Saya juga ingat itu. Waktu tokennya habis katanya. Halo, guys, ini sinyalnya problem saya punya. Tiba-tiba mati, saya pakai Udah kok. handphone. Saya nggak bisa lihat ininya. Nanti sebentar kita tunggu. Tadi pertanyaannya apa? Oh iya, pertanyaan saya kok misalnya kan tadi kan katanya kalau misalnya kita jealous atau contoh lah paling gampang sedih gitu ya, itu kan katanya boleh. Nah, Ya. tapi apakah sedih itu
ungkapan emosi kita harus diungkapkan pada saat itu juga gitu. Maksudnya kalau kita lagi sedih ya kita saat itu harus nangis gitu misalnya. Walaupun ini dalam kategori yang balance ya, bukan yang berlebihan atau yang misalnya nangis yang berlebihan. Nah, apakah harus diungkapkan saat itu juga kok, dan apakah sehat kalau misalnya seseorang mengungkapkan rasanya itu, contoh rasa sedih nih, dia tuh mengungkapkannya biasanya nggak langsung di tempat, tapi kepada orang-orang terdekat gitu. Cuman dia bisa ekspresif, cuman pada saat di tempatnya dia nggak nunjukin aja gitu kok, contohnya. Apakah itu sehat gitu? Oke. Kedengeran ya? Ini nyala lagi yang di komputer. Sorry ini sinyalnya. Jadi begini. Yang pertama adalah kalau kita mau ngecek, kita perlu tahu waktu kita mengekspresikan itu ada yang menghalangi kita nggak? Contoh misalnya kita sedih nih, sedih, dan kamu mau mengekspresikan, tapi kamu punya rasa malu, ada rasa nggak enak, atau mungkin jadi ada perlawanan dalam tubuh kita, terus kita cover, itu namanya repress. Ya, nah kalau kita repress seperti itu artinya kita ngalami sesuatu yang tidak sehat. Yang sehat itu adalah pada saat kita itu betul-betul bisa ngalir. Artinya kalau memang kamu perlu nangis saat itu, nangis aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau nangis pun nggak masalah. Ya, nanti pada saat tertentu bisa nangis, it's okay gitu. Tetapi yang bahaya tuh kalau repress. Nah repress itu adalah kita deny. Enggak, gue nggak sedih, padahal kita sedih. Enggak, gue nggak kenapa-napa kok, padahal kita kenapa-napa. Gitu. Jadi misalnya waktu kejadian mama saya meninggal itu, saya tahu gak saya sedih, saya tahu saya sedih, tapi saya nggak bisa nangis. Dan memang nggak mau nangis, jadi saya nggak mau maksakan diri, ya sudah gitu. Tapi pada saat saya masuk ke kamar mandi, saya cuci muka ya, terus tiba-tiba saya nangis, dan saya nangis aja udah. Nah yang betul-betul saya nangisnya cukup parah itu adalah waktu papa saya meninggal itu, saya nyampe ke rumah sakit dan di situ ada peti matinya, ada mayatnya, lalu saya pegang, saya nangis. Ya, saya nangis kejer. Nah ini yang nggak boleh dilakukan ya teman-teman semua. Yang nggak boleh dilakukan begini, jangan kamu kalau ada orang yang lagi nangis terus kita suruh stop. Ya, saya sebel banget sama adik saya tuh. Saya lagi nangis enak-enak, tiba-tiba dia bilang, udah jangan nangis, udah meninggal. Ya ampun, rasanya pengen saya gatak tuh dia. Ya, gue lagi nangis-nangis tiba-tiba begitu ya. Ya jangan nangis, udah meninggal tahu gitu. Ya ampun, sekalinya gue nangis, lo suruh jangan nangis gitu ya. Jadi itu yang kita perlu tahu ya. Seberapa sehatnya itu kita yang tahu ya. Dan setiap orang tuh punya cara untuk deal dengan rasa duka, rasa sedih, rasa marah, semua punya caranya masing-masing. Jadi nggak perlu kita menjelaskan ke orang juga. Intinya tidak ada satu tekanan lah ya. Dan biasanya kalau yang memang berat itu dia nggak ngerasa, tapi dia punya emosi itu. Ya. Saya pernah punya klien seorang pengusaha. Jadi kalau teman-teman semua kelas 3 SD, saya yakin mungkin nggak pernah dapat ini, tapi dia pernah kena sekali. Jadi dia dipukul sama gurunya, digampar ya, digampar. Ya. Siapa yang pernah nih kan ngajar ataupun melihat anak SD kelas 3 ya, kalau dipukul reaksi mereka gimana? Nah, pengusaha ini waktu dipukul, digampar gitu ya, kelas 3 nih ya. Dia bilang begini sama gurunya, "Nih gampar lagi satu lagi." Halo? Ya. Jadi ternyata si pengusaha ini dari kecil sampai mahasiswa, dia itu merepress semua emosinya. Nah, entah bagaimana dia hebat banget gitu ya. Dia hebat banget masukin semuanya dan dia bisa tampil sangat baik. Dia gunakan seluruh repress yang dia sudah tekan emosi itu digunakan untuk dia maju dan dia berhasil. Tapi apa yang menjadi masalah? Dia hampir nggak bisa ngerasain. Dia hampir nggak bisa ngerasain. Dia hampir nggak bisa ngerasa sedih. Dia hampir nggak bisa merasa marah. Dia hampir nggak bisa merasakan apa-apa.
Jadi itu sesuatu yang memang tidak mudah untuk dilakukan. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Ada lagi? berarti itu ya kok, maksudnya selama ekspresi kita tuh nggak harus sama kayak orang lain gitu ya? Enggak, Thomas. Yang penting kita tahu bahwa diri kita benar-benar mengakui dan nggak dalam kondisi pressure kayak denial bahwa kita nggak Yes, merasakan itu, gitu ya? yes. Oke, thank you kok. Jadi nggak perlu sama kayak orang lain ya. Jadi misalnya contoh nih, berduka gitu, ada yang nangis, terus kenapa lu nggak nangis, terus dimarah-marah gitu, lu harus nangis? Nggak harus gitu. Lu kalau nggak nangis lu namanya nggak cinta, nggak gitu kali. Masa kita perlu paksa. Nah sama juga dengan kalau kamu punya anak kecil gitu, laki-laki, saya pernah ketemu tuh berapa tahun yang lalu ya di Palem tuh di Kids Club ya, yang ini daerah Palem tahu lah Kids Club ya. Jadi ada anak cowok gitu ya, sama bapaknya pergi main beli mainan, anaknya nangis, yang anak cowoknya nih nangis, "Daddy I wanna buy the toy, Daddy I wanna buy the toy," sambil nangis. Tahu nggak bapaknya bilang apa? "Lu jangan nangis lu ya, laki-laki lu, gua gamparin lu, masih kecil." Waduh, saya bilang nih nanti anaknya kacau nih. Ya. Jadi ingat teman-teman yang laki, nangis itu bukan perempuan. Ya, justru menurut saya kalau ada wanita single mau married sama pria, dan pria ini tidak bisa nangis, don't get married, you're in trouble. Ya. Tapi bukan berarti you have to get married sama cowok yang gampang nangis juga. Ngelihat bulan dia nangis, ngelihat pohon dia nangis, ngelihat bintang dia nangis. Wah itu repot juga gitu loh ya. Tapi kalau dia nggak bisa nangis, aman. Kalau dia nggak bisa nangis, you're in trouble. You're really in trouble. Jadi you need to be careful. So, bagaimana cara kita tahu ciri-ciri kita punya emosi yang sehat? Yang pertama, kita sadar. Itu nanti kita akan belajar. Kita sadar bahwa kita mengalami apa. Ya, nanti kita akan masuk di langkah-langkah itu. Kita perlu sadar. Terus yang kedua adalah kita tahu kita sedang ada di mana. Ya, sedang ada di mana. Yang repot itu kalau kita nggak sadar, terus kita nggak tahu ada di mana. Maksudnya gini, nggak tahu ada di mana gini. Misalnya katakan Thomas mengalami sesuatu. Terus dia bilang, saya sedih. Oke Thomas, coba deh kamu pikirin sedih kamu tuh kalau dikasih level 0 sampai 10 di level mana. Nah dia nggak bisa tuh. Nggak tahu. Wah itu repot. Ya. Yang masih gampang nalar itu kalau dia bisa kasih level. Level 5, level 6, level 7 gitu. Karena kita kalau terapis kita bisa bantuin. Kalau dia nggak tahu, wah itu perlu di terapinya jauh lebih lagi. Bahkan kalau sampai tidak bisa dibantu, itu perlu ke psikiater dulu. Ke psikiater dia kasih obat, ditenangin, berarti ada kondisi di mana kimia otak yang rusak dan dia perlu dibantu dulu. Ya, seperti psikosomatis dan lain-lain. Itu kita perlu bantu dulu. Ada yang psikosis gitu ya. Beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, teman saya juga begitu yang alami. Dia tinggal di satu negara, tiba-tiba teman saya telepon, dia minta tolong berdoa buat lepasan. Saya bilang kayaknya nggak mungkin deh istri lu terikat kuasa gelap. Ya, coba akhirnya begitu dicek ternyata betul dia ngalami gangguan jiwa. Ya, padahal nih istrinya sangat suka baca Alkitab, sangat suka berdoa. Ya, terus mereka kebetulan pergi ke Bali, jadi di Bali itu dibantuin sama psikiater, dibantuin dulu selama 5 hari, karena udah nggak ingat orang, udah nggak ingat suami, udah nggak ingat ada orang datang, yang dia ingat ada orang mau bunuh dia, mau matiin dia, mau cekek dia, terus sudah dibantu, baru diterapi. Gitu ya. Jadi tergantung kondisi-kondisinya. Nah biasanya kita bekerja sama dengan psikiater dan lain-lain. Yang satu saya live ya, mudah-mudahan aman. Oke. Any questions? Jim, kok kamu tertegun banget Jim? Serius amat Jim? Lagi seru kok, nyimak. Bro, minta share screen bro, nggak bisa share screen ini. Oke ya. Jadi yang perlu kita tahu adalah apalagi nih saya perlu kasih tahu gini kondisi-kondisinya. Yang rentan itu emosi
paling perlu dijaga tuh umur berapa? Yang paling perlu dijaga ya. Ini penting kita ngerti. Sebetulnya dari setiap umur kita perlu jaga. Tetapi yang paling rentan itu setiap umur tuh punya masalahnya masing-masing. Ya. Kalau umurnya itu di atas 40 nih, saya 40 tahun ya, di atas 40, yang perlu kita jaga adalah kita perlu aware. Karena biasanya 40, 50, 60 ke atas itu kita mulai kosong. Kosong artinya apa? Rumah mulai sepi. Ya rumah mulai sepi, anak-anak udah besar nih. Nah ini ya semacam itu, semacam quarter life crisis ya. Ini yang menjadi masalah udah nggak ada orang di rumah. Nah itu paling ngeri itu. Ya kita bilangnya empty nest, kandang kosong. Ya, nah jadi kita perlu cari persiapkan betul-betul. Nah makanya buat saya sendiri saya mempersiapkan 40 tahun ke atas, kan saya 44, saya mempersiapkan supaya nanti 50, 60 saya perlu lakukan apa, kesibukan apa. Karena memang di Indonesia itu kan paling nggak bisa yang namanya anti jompo ya, belum ada. Anti jompo ada tapi masih dianggap negatif. Tapi kalau di luar negeri itu udah jadi salah satu persyaratan. Karena kalau biasanya nggak ada teman hilang udah, ya emosinya makin parah. Ya. Jadi yang perlu kita tahu buat Bapak dan Ibu yang 40 tahun ke atas persiapkan diri betul-betul. Nah, bagaimana yang 20 40? Nah, 20 40 emosinya di mana? Emosinya adalah benar-benar ini adalah masa di mana kita perlu mematangkan diri. Jadi perlu mempertajam ya. Jangan terlalu banyak yang dimau gitu loh. Nanti jadi bingung ya. Nanti juga emosinya main. Ya, kita nggak ke sana, hanya sekedar tips aja. Gimana caranya mengatasi guilt? Nanti ya Ibu Susi, oke. Nanti ya kita akan coba pakai 3 cara itu. Kalau memang rasanya berat, nanti kita pakai cara yang lain ya. Karena bicara emosi ini memang bicara sesuatu yang cukup panjang dan cukup perlu belajar supaya kita bisa paham. Dan ini adalah kelas yang sederhana. Semoga nanti bisa membantu ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat dulu ke ini. Nah, jadi sebetulnya kita perlu bijaksana nih, kita perlu belajar dari pengalaman. Nah, ini penting banget, kita perlu belajar dari pengalaman. Dan yang kedua adalah kita perlu belajar dari orang-orang yang mengerti lebih dalam tentang hal ini. Ya, expert. Dan ingat Bapak dan Ibu, kita tidak perlu menjadi sempurna. Halo, kita tidak perlu menjadi sempurna. Yang kita perlu itu jadi real. Ya, menjadi real, artinya menjadi apa adanya. Ya. Jadi kenapa kita tidak perlu menjadi sempurna? Karena kita sudah sempurna. Tuhan ciptakan kita sempurna. Seringkali kita menutupi atau tidak melihat kesempurnaan kita sehingga kita mencoba untuk mencari kesempurnaan Allah kita. Ya, kesempurnaan Allah kita. Jadi kita menambal sulam apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, ini yang seringkali menimbulkan emosi yang berlebihan. So, perhatikan baik-baik, ada sumber-sumber yang perlu kita perhatikan untuk yang mempengaruhi kualitas emosi. Pertama, kerohanian. Kerohanian ini penting, tetapi kerohanian macam apa yang bisa akan membuat kita sehat secara emosi? Kerohanian yang pertama adalah kita perlu ngerti bahwa bukan hanya baca Alkitab saja, tetapi masuk ke dalam sebuah pengertian yang lebih dalam tentang perenungan. Ya, lalu juga bagaimana kita membangkitkan kemampuan untuk menguasai diri kita. Ownership, ini bahasa Indonesianya apa ya? Membangkitkan rasa milik buat diri kita. Lalu gaya hidup, proses belajar dan komunitas. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Oke. Yang pertama adalah ya, sadari apa yang sedang terjadi. Beri nama emosi Anda. Emosi apa ini? Apa yang sedang Anda rasakan pada tubuh? Sadari, terima, dan mengucap syukur. Oke, kita akan coba ya. Nah, teman-teman, langkah pertama adalah yang tadi ya, kita belajar untuk memberi nama emosi apa. Ya, jadi di sini tadi sudah kasih lihat ya, ini yang pertama adalah sadari apa yang sedang terjadi. Ya, saat ini kamu ngalami emosi apa? Ini langkah pertama, ya, langkah pertama. Oke, sekarang coba teman-teman pilih satu emosi yang sedang terjadi. Ya. Pilih satu emosi, apa saja. Nah, ini biasanya bingung nih. Nah, ini udah bingung, itu udah emosi tuh, emosi bingung. Ya. Emosi apa ya? Oke, satu aja. Tadi ada yang nanya tentang guilt, boleh tuh dipegang, satu guilt.
Apa? Ketakutan, marah, ya. Apalagi insecurity, boleh, terserah, ya. Banyak orang bilang lu cakep tapi kok kamu nggak merasa cantik. Nah, itu insecurity, ya. Apa? Silakan ya. Pilih salah satu dulu. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, yang perlu kita sadari adalah waktu kita mengalami sesuatu, kita perlu kasih nama. Ini apa namanya? Yesus kasih nama, ya. Dia bilang seperti mau mati rasanya. Aku sedih banget. Dia sadar, ini dia lagi mengalami kesedihan. Apa kesedihannya? Dia akan lepas dari bapaknya. Ya, disalib dan akan lepas dari bapaknya. Dia akan mengalami penyiksaan, ya. Dia juga mengalami rasa takut di situ, ya. Dia memberi nama dulu, namanya apa? Ya. Nah, seringkali kita gagal kasih nama. Nah, kalau kita gagal kasih nama, kita nggak tahu mau treatment apa, itu lebih merepotkan, ya. So, emosi apa yang terjadi? Ya, ini perlu kita sadari. Oke. Nah, untuk mencoba Bapak Ibu perlu sebutkan satu nama emosi, ya. Oke, nah ini yang kedua. Nah, ini yang lebih banyak. Oke, yang kedua ini perhatikan baik-baik. Nah, waktu kita masuk step yang kedua, contoh ya, misalnya Bapak dan Ibu punya emosi. Emosinya apa? Saya marah sama anak saya. Oke, saya marah sama anak saya. Oke. Nah, maknanya apa? Jadi kenapa kamu marah sama anak saya? Karena anak saya mengganggu saya. Nah, kalau udah itu namanya makna. Jadi apa yang menyebabkan kamu marah sama anak kamu? Kalau dia bilang mengganggu saya, berarti maknanya adalah anak itu mengganggu dia. Erik misalnya, marah sama istri. Kenapa Rick marah sama istri? Itu perlu dicari dulu maknanya. Oh, karena istri saya tidak mau dengerin saya. Jadi kamu merasa tidak dihormati. Oke. Jadi maknanya dia tidak merasa dihormati. Halo. Cari dulu ke situ, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah makna itu memberdayakan atau tidak? Contoh misalnya, yang tadi saya bilang, anak saya mengganggu saya. Nah, makna yang saya buat itu memberdayakan saya atau tidak? Atau justru gara-gara saya memaknainya sebagai anak yang marahin saya, anak yang mengganggu saya, itu justru nggak memberdayakan saya, justru itu merusak saya. Sehingga saya marah sama dia. Oke? Sampai sini coba kalau mau tanya dulu deh. If you don't understand, please ask ya. Oke, jadi pertama cari emosinya, lalu apa yang melatar belakangi rasa guilt? Tadi Ibu Susi, apa yang melatar belakangi rasa guilt? Cari dulu. Ya. Nah, ini memang nggak bisa cepet, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti bisa ketemu. Maknanya apa? Oke. Nah, ada yang mau dibantu satu aja. Nanti biar saya bisa bantuin. Biar kita bisa coba. Ada yang mau coba? Saya kok coba kok. Oke, Thomas. Oke, coba emosi apa dulu nih Thomas? Tapi ini kamu butuh cerita ya. Kalau ini butuh cerita ya berarti ya. Emosi apa yang kamu sekarang dapat? Khawatir. Khawatir. Nah, menurut kamu apa yang melatar belakangi kamu khawatir? Karena belum punya jaminan akan masa depan yang baik. Belum punya jaminan Akan masa depan depan yang baik. Nah, menurut kamu sendiri kalau ada jaminan yang baik akan masa depan kamu tuh apa? Misalnya contoh apa ya? Mungkin kayak materi yang terjamin gitu kok. Materi yang terjamin. Oke, stop sampai situ ya. Oke. Nah, tadi kamu bilang kan, saya khawatir karena saya memaknainya tidak ada jaminan akan masa depan. Oke. Nah, coba kalau kamu ganti kata tidak ada jaminan akan masa depan, oke, kepada sesuatu kata yang lebih positif itu apa? Belum siap. Belum siap. Berarti kamu perlu siap. Iya, perlu siap. Nah, berarti perlu siap dong. Iya. Nah, kamu ganti maknanya. Saya khawatir karena saya merasa khawatir karena saya yang tadi itu belum siap
Belum siap atau perlu siap? Perlu siap Perlu untuk siap. ya, Oke. Saya khawatir karena itu saya perlu bersiap-siap, siap. bersiap-siap ya atau perlu siap. Oke. So, kamu ganti maknanya. Nah, coba sekarang nih ya, kamu rasakan ya sama tubuh kamu sendiri ya, perasaan kamu ya. Kamu khawatir karena tidak ada jaminan akan masa depan. Nah, tidak ada jaminan masa depan ini kan maknanya kamu kan. Mm-mm. Nah, kamu switch ke sesuatu yang jauh lebih menguatkan, yang memberdayakan kamu. Apa tadi? Saya perlu Untuk siap. untuk siap. Jadi rasa khawatir itu memberitahukan kamu, Thomas, untuk Siap-siap. bersiap-siap. Rasanya kamu coba gimana? Coba sekarang dengar kata-kata itu. Eh, rasanya jadi lebih ada niat untuk berusaha daripada Ya, ngomong khawatir yang tadi. yes, itu dia. Ya, itu makna. Jadi kamu ganti itu, tidak ada jaminan. Rasanya gimana? Berat kan? Kayaknya hopeless banget hidup lu, Thomas, gitu ya kan, tidak ada jaminan gitu. Nah, Iya, sekarang lu ganti nih kata-katanya. Karena itu gua khawatir, oleh karena itu gua perlu bersiap-siap. bersiap-siap. Supaya Bisa punya masa depan yang lebih cerah. yes. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ke yang berikutnya. Kita pakai contoh lu aja ya, biar bagus. Iya, nggak apa-apa kok. Jadi caranya begini Bapak dan Ibu. Kalau kita udah ketemu makna yang negatif tadi, makna yang tidak memberdayakan itu, saya khawatir tidak ada jaminan akan masa depan. Nih, saya akan bantu. Thomas, kamu khawatir karena kamu percaya bahwa tidak ada jaminan akan masa depan. Pertanyaan saya begini, apakah dengan kamu memaknai hal itu akan membuat kamu menjadi lebih baik? Tidak. Tidaknya perlu tidak gitu supaya dapat banget gitu loh. Jangan takut Thomas Oh iya. prakteknya di sini. Oke. Lu kalau bener-bener bayar gue mahal nih. Oke. Supaya dapat gitu Ya, ya. mumpung Ya saya gratis. gratis loh. Ya. Oke Thomas, kamu bilang kamu khawatir karena kamu memaknai tidak ada jaminan akan masa depan. Apakah dengan kamu mempercayai hal ini akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik? Pastinya tidak. Pastinya tidak. Apakah dengan mempercayai hal itu akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik? Ulang lagi. Tidak. Tidak. Oke. Apakah dengan mempercayai hal itu akan membuat kamu berubah untuk menjadi orang yang lebih baik? Tidak juga. Tidak. Apakah kamu ingin membawa kepercayaan itu sampai mati? Oh, nggak mungkin, nggak mau. Oke. Sekarang Oke. ganti makna. Ganti makna. Tadi saya khawatir, oleh karena itu saya perlu Usaha. berusaha. Nah, apakah dengan mempercayai hal itu akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik? Iya. Ya, apakah dengan sungguh-sungguh percaya bahwa ini khawatir adalah untuk memberikan kamu informasi untuk kamu bersiap akan membuat kamu menjadi pribadi yang mau berubah? Iya. Ya, apakah dengan mempercayai itu akan kamu bawa terus sampai kamu mati? Artinya dengan rasa khawatir itu kamu perlu bersiap-siap sehingga kamu menjadi sukses. Apakah kamu bawa terus? Saya mau berusaha untuk bawa terus. Yes. Coba rasanya lu gimana sekarang? Nervous karena diliatin banyak orang kok. Cuman ini Jawab sih pertanyaan ya. gua, rasanya gimana? Cuman lebih beda sih. Nggak tahu ya kalau bukan gimmick juga. Tapi lebih beda karena jadi apa ya? Jadi tiba-tiba kepikir aja gitu. Oh, ternyata kayaknya masih ada jalan deh gitu. Kayaknya masih bisa deh diusahakan gitu. Yes. Tadinya kan yang di sini kamu kan kayaknya udah padat dong, susah deh kayaknya gitu ya Iya, kan? ruwet tadinya gitu. Oke, nanti saya kasih rekening saya di sini ya. I'm just kidding. Really Thank glad to you. help. Ya, jadi Bapak Ibu itu kita perlu rubah makna ya. Apalagi misalnya rasa bersalah tadi saya kasih contoh ya, rasa bersalah. Apa maknanya? Kayak saya contoh dah paling gampang, kayak saya contohnya. Mama meninggal, papa meninggal. Ada rasa bersalah? Yes, ada rasa bersalah. Terus apa yang kamu maknai? Ya, gue gagal. Gue gagal. Nah, apakah dengan kamu merasa gagal itu akan memberikan kamu pribadi yang lebih baik? Enggak. Apakah itu akan membuat lu menjadi seseorang yang berubah? Enggak juga. Apakah lu pengen membawa kepercayaan itu bahwa lu gagal sampai mati? Enggak. Jadi yang mau berubah apa? Rasa bersalah itu mau dirubah menjadi apa? Ya. Rasa bersalah itu saya rubah maknanya. Bahwa
ada masih banyak waktu yang pernah terjadi dalam hidup saya di mana saya memberi kesempatan untuk mengasihi mama saya. Ada banyak waktu. Apakah dengan itu kamu merasa bersalah lagi gitu kan? Nggak terlalu kan. Lalu apakah kamu bawa itu sampai terus? Yes. Mau jadi pribadi yang lebih baik? Yes. Jadi maknanya kita ganti. Oke? Any questions? Boleh nanya ya? Oh boleh Pak Yohanes, silakan. Tadi kan saya dengar Pak Lukito bilang kalau kita nih ngalami masalah emosional kan ada, maksudnya salah satu yang penting adalah kerohanian kan untuk Betul, bisa Pak. kita nih, sebab kemarin tuh saya ikut sebuah seminar Iya, ya, Pak. dan saya sedikit terganggu dengan pernyataan pembicara katanya gini, nah jadi kalau ini malah sedikit bertentangan dengan anjurannya Pak Lukito. Dia bilang gini, saya kutip dari catatan dia katanya, dia mengutip dari seseorang bahwa seorang pemimpin rohani, dia sedang bicara pemimpin rohani. Dia harus katanya punya tunggu biar nggak salah. Kita mesti bisa punya self leadership skill. Jadi artinya memimpin diri kita ya. Karena dia bilang gini, ini seorang pemimpin rohani bisa godly and dysfunctional in the same time. Can be holy but not whole in the same time. Jadi katanya kan, jadi bisa godly tapi dysfunctional, bisa holy tapi not whole, bisa biblically faithful and psychology broken. Ini agak sedikit saya bertanya-tanya, tapi ini dia kutip dari seorang pembicara di Amerika yang katanya cukup terkenal soal emosional ini. Nah, menurut Pak Lukito bagaimana? Yang tadi Bapak kutip itu secara konteks tertentu benar. Artinya begini, sebagai pemimpin rohani, kita perlu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Pengertian takut sama Tuhan itu artinya bahwa kita beriman sama Tuhan, tetapi kita juga perlu berkonsentrasi untuk menjaga diri kita. Tadi kan disebut di situ psychologically dysfunction. Karena banyak sekali pemimpin-pemimpin Kristen di Amerika itu kan yang mati bunuh diri. Itu pasti pengutipannya dari situ. Karena mereka tidak memahami kesehatan mental. Salah satunya mereka tidak punya teman. Nah kalau kita baca research ya, kalau kita baca research, pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang jarang punya teman. Ya, coba kita baca ya, pelajari. Ya, itu saya pernah nonton satu film, terus dia bilang saudara kamu jadi presiden. Presiden itu adalah pekerjaan paling loneliness di dunia. Dia nggak punya teman, ya kan? Sama juga dengan pemimpin-pemimpin rohani. Jadi konteksnya secara satu sisi sih tidak bisa disalahkan Pak Yohanes. Cuma kalau saya bahas begini, kerohanian itu kita perlu matang. Artinya perlu matang tuh bukan hanya sekedar tahu teologi, bukan tahu sekedar baca Alkitab, bukan tahu sekedar saat teduh, tetapi kita betul-betul bisa masuk sampai ke titik di mana real kita. Nah, saya ambil contoh Daud. Daud itu pemimpin rohani, tetapi dia real. Waktu Nathan datang tegur dia terbuka. Dia betul-betul terbuka. Sehingga kita lihat bahwa dia mengalami sesuatu yang breakthrough dalam hal emosi. Tapi kalau kita baca dan pelajari tentang Daud juga mengalami psychologically dysfunction. Artinya apa? Waktu dia berurusan dengan anaknya. Masih ingat Absalom, anaknya? Yang waktu ada satu anaknya memperkosa Tamar itu ya. Jadi dia tidak bisa menegur. Nah kalau kita pelajari, dan itu pernah dibuka di satu buku, dan saya sangat suka, research-nya mengatakan bahwa memang Daud itu mengalami masalah luka yang pernah belum selesai sejak kecil. Gitu. Jadi ini memang perlu terus Pak Yohanes digali. Artinya kita tidak pernah rentan dari hal itu. Gitu ya. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan menjawab Pak. Saya sedikit sorry ya, saya sedikit terus karena bilang gini, kita bisa biblically faithful. Jadi kan dia setia secara Alkitabiah, tapi psychology broken. Kayaknya orang nggak mungkin. Kalau Peter Sasero ngomong benar, ini pernah baca juga ya, emotionally healthy. Dia bilang, betul saya cannot be spiritually mature if you not healthy emotionally. Nah itu benar. Kamu nggak bakal tuh secara rohani itu betul-betul dewasa kalau kamu tuh secara emosi masih nggak benar. Tapi ini dia bilang biblically faithful, berarti setia benar dalam soal secara Alkitab. Tapi bisa
bisa psychology broken, agak aneh sih. Terminologi kali Pak. Cuman kalau dari satu pekerjaan aku ya, banyak sekali kasus-kasus itu unik sih. Artinya walaupun dia seorang pemimpin rohani bisa mengalami hal itu. Oke. Pak Yohanes, sorry saya minta waktu untuk lanjutkan langkah ketiga dulu ya Pak ya. Iya, biar Nanti kita boleh ngobrol lagi. Oke, jadi langkah ketiganya adalah tadi ya sudah ya Bapak Ibu ya, kita punya cara seperti ini di kertas sudah saya share ya. Jadi pertanyaannya kita ganti dulu. Jadi maknanya diganti ya. Ini ringan banget, cara ringan untuk kita bisa mengalami emotional healing ya. Lalu langkah ketiganya adalah kita belajar berespon. Nah, perhatikan respon yang saya perlukan. Apakah respon itu kita bisa tanya dengan 3 ya. Ini bisa ambil dari Filipi 4 ayat 8. Cuman saya rangkum jadi 3 ini. Ini kalau saya berespon begini benar gak sih? Ini kalau saya berespon begini penting gak sih? Kalau saya berespon begini ada maknanya gak sih? Ya. Jadi kayak tadi tuh Thomas, ini gue kalau berespon seperti ini bener gak? Ini penting gak? Ini bermakna gak buat gue? Merasa bahwa khawatirnya begitu kuat sehingga merasa tidak ada jaminan akan masa depan. Respon gue bener gak nih? Ya. Oke. Nah, atau kita bertanya juga dengan ini masalah 3 menit, 3 hari atau 3 bulan. Jadi jangan waste your emotion. Ya. Emosi kita jangan dibuang-buang dengan hanya kita memikirkan sesuatu yang sifatnya hanya 3 menit. Itu mungkin rasa khawatir yang lewat gitu loh. Ya. Nah, saya mau kasih Bapak dan Ibu tips, hati-hati dengan istilah berpikir positif. Ya. Ini kita penting banget perlu ngerti ini. Berpikir positif itu tidak alkitabiah. Kita perlu tahu ya. Berpikir positif itu tidak alkitabiah. Berpikir positif itu belum tentu benar. Alkitab mengajarkan berpikir benar. Berpikir benar tuh begini. Kalau berpikir benar itu boleh gak berpikir negatif? Boleh. Wah, kok boleh? Boleh. Contoh misalnya. Kalau Bapak dan Ibu malam-malam, nggak usah ini deh. Bapak Ibu sekarang mau belanja, mau beli makanan. Terus itu rame banget. Lagi COVID nih rame banget. Saya mau tanya, Bapak Ibu berpikir positif atau berpikir negatif untuk masuk ke dalam restoran itu? Halo? Negatif lah. Nah sekarang kalau tes COVID maunya positif atau negatif? Ya, jadi hati-hati loh. Jadi hati-hati ya. Oh kita berpikir positif aja. Kita nggak pernah ngajarin itu loh. Itu hati-hati betul-betul. Jadi kita perlu berpikir benar. Ya perlu negatif lah. Jangan deket-deket itu bahaya loh, ya kan? Kita berpikirnya pakai konsep benar. Jadi berpikir benar sudah pasti berpikirnya itu pasti hasilnya akan positif gitu. Tapi kalau berpikir positif belum tentu benar loh. Misalnya Eric sama Thomas ribut, konflik, misunderstand. Lalu Jimmy bilang sama Thomas, Tom ngomong aja terbuka sama Eric. Udahlah kata si Thomas, kita berpikir positif aja deh. Dia juga pasti ngerti. Tapi bertahun-tahun gak ngerti-ngerti itu dia gitu loh. Ya, nah akhirnya Thomas gedek juga. Ini emang orangnya nggak bener nih lah kan. Jadi lebih baik bagaimana caranya kita berpikir benar. Apa yang kita perlu lakukan? Strateginya apa? Ini panjang Bapak Ibu kalau ngomongin emosi ya. Cuman ini saya kasih tips yang sederhana. Jadi it's okay untuk punya rasa khawatir. It's okay untuk punya rasa negatif. It's okay punya rasa marah. Yang penting jangan menguasai kita. Ya. Bapak dan Ibu, pikiran, perasaan itu dari internal. Yang sering orang lihat mulut kita. Ya kan? Saya gampang deh. Kalau Bapak Ibu jadi klien saya, 7 menit awal Bapak Ibu udah kasih tahu dirimu. Kemarin saya bantuin satu pembicara. Saya tanya, so what do you want? Terus dia cerita, ternyata apa? Dia terikat sama otoritas di atas dia. Dia tidak bisa melakukan apapun menurut cara pikir dia karena dia selalu nurut sama otoritasnya. Salah apa benar? Ya saya nggak tahu benar apa salah. Tetapi dari ceritanya dia menjadi manusia yang tidak bertumbuh, selalu takut. Nah sekarang tiba-tiba otoritasnya nendang dia. Dia tidak boleh lagi. Dia diputuskan dari pekerjaan. Wah dia jadi kalut. Seperti hilang pegangan, seperti nggak ada yang lagi yang bisa memimpin dia. Nah ini apa namanya? Ya, paham Bapak dan Ibu ya? Jadi
Itu dari kata-kata kita bisa tahu. Kalau saya ketemu Felicia ini cerita, kata-kata dia itu menunjukkan dirinya dia. Ya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Kayak tadi Thomas sudah ngomong kan, saya khawatir, dan khawatir ini memberikan saya informasi bahwa maybe I'm not ready. Halo? Maybe I'm not ready. So thank you, worry. Bener gak sih? Thank you, worry. Saya sudah dikasih tahu untuk ready. Ya. Oke? Silakan kalau ada yang mau nanya atau ada yang mau tambahkan. Erik mau Oh, tambahkan? ini mau tanya. Ya. Tapi kaitannya sama yang think positif ya. Kalau mungkin juga teman-teman ada yang tahu, belakangan ini kan banyak yang mengatakan tentang toxic positivity. Gitu. Jadi di mana berpikir positif, mengatakan hal-hal yang positif, malah efeknya jadi toxic gitu. Nah, kaitannya sih mungkin tentang kita ya sebagai anak Tuhan itu, aku nggak tahu ya, mungkin kita ini kan secara sadar atau tidak sadar ya, kita kan dididik gitu untuk mencoba berpikir positif atas segala sesuatu. Gitu. Kita mengatakan bahwa Tuhan dapat mengubah segala sesuatu ini menjadi baik gitu kan. Dan saya nggak tahu apakah itu menjadi sebuah dasar pemikiran kita untuk ya apalagi statement tadi ya tentang dikit-dikit berpikir positif gitu. Sampai-sampai mungkin kita jadi bentuknya toksik gitu loh. Jadi nah ini memang agak apa ya? Aku sendiri jadi dilema gitu ya. Ini kita to be apa ya? Menjadi realistis. Apakah itu hal yang salah? Apakah itu malah menentang iman kita untuk berpikiran yang lebih positif, berpikir bahwa di satu sisi kan kita dan kita juga meyakini bahwa kita punya Tuhan yang bisa membalikkan keadaan, kita punya Tuhan yang bisa melakukan mukjizat dan lain-lain. Tapi di satu sisi lagi tentang tadi ya, apakah berpikir positifnya ini kita bablas nih sampai jadi toksik atau gimana gitu. Di titik mana kita bisa membedakan kita ini sehat apa enggak nih berpikir positifnya, benar apa enggak nih kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih kok. Saya pernah di satu grup Kristen. Di satu grup Kristen. Ini semua para konselor Kristen. Mereknya keren kan, konselor Kristen. Satu grup. Terus mereka mulai kasih masukan. Pemimpin rohani si A katanya begini, gembala si B katanya begini. Dia mulai cerita banyak macam. Terus saya tanya di situ pertanyaannya, apakah tidak boleh untuk seorang gembala menjadi atau terlihat lemah? Apakah tidak boleh untuk seorang gembala pernah melakukan kesalahan? Apakah tidak boleh untuk seorang gembala gagal, pernah melakukan kegagalan? Terus saya tanya lagi, apakah kegagalan itu adalah pribadinya atau cuman mungkin perbuatannya atau rencananya yang gagal? Wah, terus pada komentar panjang. Terus saya bilang begini, nih perhatiin ya, saya bilang begini. Bapak dan Ibu, kita itu hanya tahu sepotong kebenaran. Dan kita tidak bisa memaksakan kebenaran kita kepada kebenaran orang lain. Tuhan Yesus aja yang sang kebenaran tidak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Apakah Bapak Ibu mau menjadi sang kebenaran yang menghakimi hanya dengan mengerti kebenaran yang sepotong? Tahu apa yang mereka lakukan sama saya? Saya disuruh keluar dari grup. Karena katanya saya punya ilmu filosofi. Lah, saya mau tanya sama Erik, sama Thomas, sama Jimmy, sama Kak Bambang sendiri. Kita semua percaya Yesus, betul? Betul. Tapi saya mau tanya, benar gak Tuhan kita Yesus? Atau jangan-jangan kamu sedang diajar untuk percaya Yesus. Tapi sebenarnya kamu tidak percaya Yesus. Ini kita perlu tanya loh sama diri kita. Atau jangan-jangan kamu menyembah ketakutanmu, menyembah keberhasilanmu, menyembah kekayaanmu, menyembah kecantikanmu. Dan kita sebenarnya tidak percaya Yesus. Kita cuma diajar dan kita perlu mengharuskan diri kita untuk berkata, saya percaya Yesus. Karena kalau tidak saya berkata itu, saya menjadi orang yang aneh sendiri di gereja. Halo, ini pertanyaan yang perlu kita jawab loh.
Sebagai orang-orang Kristen yang percaya Yesus dan memiliki emosi yang sehat, kita perlu jawab ini. Saya sering bertanya sama diri, sebenarnya saya percaya Yesus gak sih? Dan emang kalau yang namanya grup itu ya, kalau udah Kristen tuh, waduh, saya ngeliatnya serem saya, gitu loh. Itu lebih jahat daripada orang sekuler gitu loh. Itu berani ngomongin loh. Misalnya gembala kamu diomongin, ditulisin begini-begini. Saya bilang, apakah kebenaran yang sebenar-benarnya kamu rasa benar itu adalah kebenaran? Begini aja, saya mau ngomong lagi, begini aja. Contoh, kalau kita berdoa buat pelepasan. Nah, ini paling seru nih. Siapa yang merasa kalau berdoa pelepasan perlu pakai minyak? Angkat tangan. Siapa yang merasa kalau doa pelepasan nggak perlu pakai minyak? Siapa yang berdoa pelepasan perlu pakai bahasa roh? Ada yang merasa tidak perlu pakai bahasa roh? Halo? Tapi saya pernah berdoa buat seseorang yang kerasukan setan, dan saya tumpang tangan, nggak pakai minyak. Dia bilang, nggak bisa Pak, perlu pakai minyak. Saya bilang, jadi di mana? Tapi saya nggak mau berdebat. Karena mereka itu melabelkan kebenaran itu. Makanya perlu hati-hati. Makanya waktu saya ke Hawaii, kita diskusi Katolik, Protestan, segala macam jenis aliran itu kita berdiskusi di Hawaii. Dan ada satu kesepakatan. Penginjilan dunia tidak berjalan dengan baik itu bukan karena setan, bukan karena orang non-Kristen, tapi karena gereja sendiri. Meributkan hal-hal yang tidak perlu untuk diributkan sehingga menutup penginjilan ke seluruh dunia. Kebenaran kita sendiri gitu. Nah, ini kan karena gereja kita bicara tentang doktrin. Yes, betul gitu. Betul. Tetapi bukan berarti waktu kita keluar dari gereja kita terus kita ngotot dengan doktrin kita sehingga tidak orang ada yang selamat. Amin. Orang, let me tell you something, sesuatu yang membuat saya sedih. Bapak saya meninggal umur 85 tahun dan dia tidak dibaptis tapi dia percaya Yesus. Tahu apa yang dilakukan sama seorang teman saya tiba-tiba datang ke rumah duka? Dia bilang begini, "Oh, udah dibaptis belum Papa?" "Belum," saya bilang. Tahu gak dia bilang apa? Dan ini akan membuat kamu bakal sebel. Wah, sayang banget ya. Ini gila lu, bapak gue lagi meninggal nih, masih di on the spot. Coba bayangkan, Anda bayangkan. Pertanyaan saya, apakah ini bijaksana? Yesus bilang sama siapa? Sakeus, "Aku mau masuk ke rumahmu. Aku mau masuk ke rumahmu dan makan bersama-sama kamu." Lalu orang banyak mulai mengguncingkan. Oh, Yesus makan bersama mereka. Itu kan pemungut cukai. Lalu bagaimana dengan waktu Yesus dimati di kayu salib? Ada dua orang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya lupa nih yang mana nih. Saya lupa nih. Yang bilang, "Siapa saya? Kau adalah anak Allah." Lalu Yesus bilang begini. "Mulai saat ini namamu tercatat dalam buku kehidupan." Betul kan begitu? Alkitab bilang begitu, betul kan ya? Ada nggak waktu tuh orang mati di kayu salib itu terus bilang gini, "Bentar ya, gue turun dulu dari salib, lu perlu baptis lu. Lu kalau nggak baptis nggak bisa. Ya lu turun dulu dari salib." Ya. Ini kan Yesus lagi mengajarkan sama kita. Kenapa itu tercatat dalam Alkitab? Dia lagi mengajarkan. Tidak ada kebenaran selain yang Yesus buat gitu loh. Artinya berbagai macam cara pikir manusia dengan berbagai macam metode dibuat seakan-akan itu adalah kebenaran. Padahal Yesus lagi mengajarkan dalam waktu singkat terjadi penginjilan yang luar biasa di kayu salib. Hanya dalam waktu beberapa menit. Dan orang itu selamat diterima Tuhan. Halo. Ini yang sering kali menjadi batasan kita. Makanya berhati-hatilah dengan cara kita berkata-kata kepada orang. Ya. Jangan-jangan gara-gara perkataan kita orang itu nggak masuk surga. Nah, ini juga yang tadi Erik bilang gitu ya. Ya begitu, Rick. Padat, mantap, pulan ya kok. Wes. Gue lapar nih Jim, mau makan nasi goreng. So guys, saya cuma mau, ya ini it's up to you ya. Saya cuma mau ngomong begini.
Jangan kita tuh terlalu terbeban dengan topeng-topeng kerohanian kita. Saya ini pemimpin rohani, saya harus tampil sempurna. Saya harus berkata-kata lemah lembut. Ya bukan nggak boleh. Saya harus. Kata harus. Yesus saja ngajarin. Aku sangat sedih rasanya. Mau mati rasanya. Dia aja ngajarin. Dia jujur sama emosinya dia. Rick, how are you, Rick? Gue takut kok. It's okay. That's who you are. Lu human, Rick. Kalau gue bilang, Rick, lu gimana, Rick? Dari COVID begini. Wah, darah Yesus. Oh, berarti malaikat nih. Gue lagi ngomong sama malaikat. Ya. Oke. Saya berhenti di sini dulu. Karena kalau saya ngomong udah mulai agak-agak naik darah kayak gini nih. Nggak bisa berhenti ntar. Oke, apakah ada Bapak Ibu lagi mau menanyakan? Menyiap waktu. Kalau nggak ada, nanti saya minta kesediaan Ko John ya untuk tutup dalam doa ya. Oke, saya Lukito saya dipanggilnya Ko John, mereka lebih Oh, iya, Ko John. tapi nggak apa-apa. Salam kenal. Enggak, tadi ini aja, saya merasa sih kutipan tadi ya harusnya you cannot be biblically faithful if you psychology broken. Seperti perkataannya Peter Sasero bahwa Ya. kita nggak bisa mature spiritually kalau kita unhealthy emotionally. Yes. Jadi menurut saya apa tadi pembicaranya salah kutip aja, tapi itu saya nggak mau bahas lebih baik, maksudnya itu aja. Nah, sekarang yang saya mau simpulkannya dua hal. Saya nomor satu, kita harus bersyukur loh saudara, hal-hal seperti gini dibahas ya. Sebab saya ingat gini, tadi saya teringat belasan tahun lalu ketika ada seminar tentang personality ya, tentang temperamen, itu ada satu hamba Tuhan senior duduk dekat saya, dia bilang gini, seminar-seminar gini nggak perlu kita, tentang Alkitab aja nggak perlu. Tapi sekarang saya kagum loh saudara, malah seminar ini buat saya kagum, saya merasa semakin dibedah sama Tuhan. Saya bersyukur ketika ikut seminar ini ada yang bilang, coba lihat di Alkitab, itu masalah emosi dibahas sama Yesus gitu. Jadi saya berharap sih ya, di sini nggak ada yang berpikir seperti hamba Tuhan tadi yang saya ngomong ya. Karena kita bersyukur ada seminar ini, terus membereskan sampai detil-detil kehidupan kita. Saya merasa Tuhan malah membereskan detil-detil kehidupan kita. Supaya, karena hari-hari ini saya lagi belajar ya, ini teman-teman tahu, saya ini Pak Lukito, saya ini gembala seniornya. Cuma mungkin kita baru ketemu ya. Salam kenal ya Pak. Ya, salam kenal. Saya lagi belajar tentang banyak discipleship, dan salah satu hal penting katanya dalam discipleship adalah being authentic. Yep. Dan dalam being authentic itu tadi seperti yang Pak Lukito sharing kan, ya kita is okay gitu, not to be fine gitu, is okay not to be okay. Nah, artinya bukan berarti kita mau toleransi kepada tidak oke, tapi maksudnya kita harus mengakui bahwa kita ini belum sepenuhnya oke. Kita masih dalam proses pertumbuhan gitu. Itu yang boleh saling melengkapi. Dan saya sangat mendorong ya sebagai penutup ya. Tadi yang 3 hal yang Pak Lukito anjurkan kalau kita menghadapi seperti itu, sadari apa yang sedang terjadi ya. Kemudian temukan maknanya katanya, terus beresponlah dengan benar. Memang ini yang paling penting. Salah satu being authentic adalah giving the right response. Jadi kita mesti belajar giving the right response. Terima kasih buat sharingnya Pak Lukito, ini boleh jadi berkat. Saya berharap kita ini kan khususnya untuk buat pelayan-pelayan ya, biar teman-teman pelayan semua akan lebih meningkatkan ya punya kehidupan kita supaya kita semakin lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Yuk kita berdoa, kita akan tutup. Ya, saya mau mendoakan pertama-tama, mari kita berkati Pak Lukito yang sudah jadi berkat malam ini, biar dia boleh dipakai lebih dahsyat luar biasa dalam membahas hal-hal seperti ini. Dan yang kedua, mari kita berdoa buat diri kita, supaya kita secara emosi, secara maksudnya pergumulan emosi juga bertumbuh semakin dewasa. Yuk kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam yang luar biasa. Kalau kalian boleh menikmati sebuah seminar yang membahas hal-hal yang lebih detail lagi, yang berhubungan dengan emosi kami supaya kami lebih dewasa. Karena kami percaya kami tidak bisa dewasa secara rohani, tetapi tidak sehat secara emosi. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa dewasa secara rohani, di mana kami boleh semakin sehat
secara emosi juga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Pakai Pak Lukito lebih dahsyat lagi dalam potensi yang Kau telah berikan, karunia yang Kau telah berikan dalam membahas hal-hal seperti ini, seperti emosi ini Tuhan. Dan tolong kami semua yang sudah mengikuti seminar ini, biarlah kami rindu terus bertumbuh semakin otentik, semakin apa adanya, mengakui bahwa kami belum dewasa dalam hal-hal tertentu, tapi bukan untuk mengkompromikan, biar tapi kan boleh menyadari, bertumbuh, dan memberikan respon yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus buat seluruh pimpinan-Mu dari awal hingga pada akhirnya, biar kami semua yang telah mengikuti ini terus bertumbuh, karena ada berkat daripada Engkau untuk kami terus bertumbuh, untuk bisa mengalami yang terbaik yang Kau rencanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan semua doa ini, dan mengakhiri keseluruhan daripada acara seminar ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ko John, terima kasih. Salam kenal ya. Ya. Buat semua terima kasih. Oke, Erik ada pengumuman sebelum kita leave barangkali? Nggak ada sih. Thank you buat waktunya, buat teman-teman semua. Thank you juga Ko Lukito buat penyampaiannya. Nanti Hani hasil recordingnya mungkin akan diupload di YouTube ya, jadi bisa ditonton juga sama teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat mengikutinya. Gitu. Oke, thank you. Aku boleh, God bless you. aku boleh Yes. kasih tahu ada satu kelas, aku bikin Yes. satu kelas. Jadi kelas ini membahas tentang bagaimana membangun potensi anak-anak dan remaja. Cuman kelas ini adalah kelas panjang, jadi belajarnya itu kurang lebih sampai 24 jam. Ya, jadi belajarnya berapa hari gitu dibagi-bagi ya. Bapak Ibu kalau tertarik boleh nanti minta WA-nya sama Erik, bantu untuk bisa kalau mau belajar untuk ini. Dan ini bagus banget. Kenapa? Karena bisa membangkitkan apa yang hilang dari diri kita dan apa yang mungkin kita miss untuk lihat. Ya, ini potensi-potensi ilahi yang sudah Tuhan buat ke kita. Ya, itu aja sih. Sedikit promosi ya.